Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Detranda Sukriyati Firman MKes dan Ibu BC Qurani SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berteori hak dan kewajiban konsumen. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Faimatul Zahabia, Sabana Marwa, dan Muhalis Kalbi Apal. 1. Pengertian hak. Pengertian hak menurut KBBI bisa diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat, serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai bentuk dari tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik itu secara hukum maupun secara moral. 3. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di lingkungan masyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual kembali. Barang atau jasa tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut, tidak untuk ditimbun. Jumlah pembelian juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak konsumen. Menurut Rizky Kristi, hak konsumen secara umum dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Menurut Roem Topatisamang DKK menjelaskan tentang hak-hak konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu kebutuhan pokok, yaitu hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang mencakup pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Yang kedua, keamanan, yaitu hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang ataupun pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan maupun kehidupan. Yang ketiga, informasi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari merek atau iklan-iklan yang menipu maupun mengelabui. Hak ini sangat diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli. Yang keempat, pilihan, adalah hak untuk memilih barang maupun jasa pada tingkatan harga dan terjamin mutu yang setara. Yang kelima, perwakilan, hak konsumen dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Yang keenam, ganti rugi, merupakan hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi bila terdapat barang yang jelek atau tidak sesuai semestinya. Yang ketujuh, pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar menjadi konsumen yang baik. Yang kedelapan, lingkungan sehat, merupakan hak untuk hidup dan bekerja di tempat yang tidak tercemar serta tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pada bab 3 bagian pertama pasal 4, hak-hak konsumen yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang
kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menurut Roem Topatisamang DKK, adapun yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban konsumen adalah yang pertama itu kesadaran kritis, adalah tanggung jawab agar lebih kritis terhadap harga dan mutu suatu barang maupun jasa yang digunakan. Yang kedua, tindakan, merupakan tanggung jawab agar senantiasa waspada terhadap segala sesuatu yang ditimbulkan oleh pola konsumsi kita terhadap orang lain, terutama kelompok-kelompok nirbaya dan keramaikan baik pada tingkat lokal maupun internasional. Yang ketiga, kesadaran terhadap lingkungan, tanggung jawab untuk memahami segala akibat tindakan konsumsi kita terhadap lingkungan, sebagaimana kita mengenali apa yang menjadi tanggung jawab pribadi dan sosial guna menghemat sumber daya alam serta melindungi bumi demi generasi yang akan datang. Asas perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum perlindungan kepada konsumen. Dalam menegakkan hukum perlindungan, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8 tahun 1999. Asas tersebut diantaranya: A. Asas manfaat, B. Asas jasa, C. Asas keadilan, D. Asas keseimbangan, E. Asas keselamatan dan keamanan, F. Asas kepastian hukum. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.